Assalamualaikum sahabat-sahabat sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita kedatangan mesin cuci Sharp dengan seri ES T65M dan kondisi seperti ini. Konon katanya sudah lama mati dan ownernya pun sudah membeli yang baru. Cuma ini mungkin ya kalau seandainya jadi kan bisa untuk cadangan, dan sambil bercanda katanya mau ngetes ilmu dari kita gitu kan, ya nggak masalah, syukur-syukur dihibahkan kan lumayan ya, kita berprasangka baik lah kepada orang ya kan. Ya kita periksa dulu ya, kondisinya seperti ini. Kami tidak berani untuk mengetes. Ini macet, tidak bisa diputar, harusnya ini yang bisa diputar, kalau yang ini masih bisa. Kita nggak berani ngetes, langsung saja nanti kita periksa. Kita buka terlebih dahulu bagian tangkasnya. Bautnya juga ada bautnya malah. La haula wala quwwata illa billah. Lihat ini, selalu dicangkok dengan tebal seperti ini. Sebelumnya tidak perlu seperti ini, asalkan aman sudah. Asalkan kira-kira aman, ya nggak dikira-kira juga sih, yakin aman. Lihat motor spinnya sudah sangat memprihatinkan, remnya juga sudah bongkar, nanti kita di situ udah berkarat. Itulah yang bikin macet mungkin. Kalau seandainya iya memang berarti ya remnya juga kita ganti, spinnya juga kita ganti nih ya. Nanti kita lanjutkan video selanjutnya. Ini kita bikin part-part short video ya, wiring diagramnya. Dan lagi kita temukan kasus serupa, tapi ini lebih simpel daripada yang kemarin. Ini diperban seperti ini tidak perlu ya. Pertama, mengurangi fleksibilitas kabel yang harusnya panjang, akhirnya karena dililit atau apa di-cut seperti ini, akhirnya jadi pendek kan. Itu membuka. Kalau sudah aman diisolasi, sekira butuh pakai heatsink itu seperti yang kemarin. Ini kondisi motor spinnya sangat memprihatinkan. Nanti kita bongkar. Kalau ini mungkin masih beroperasi dengan normal ya, mudah-mudahan. Paling ini ganti nanti, sama remnya juga sekalian, tromolnya atau satu set atau tidak, kita nanti cek di pasar seperti apa. Kapasitor juga ini nggak tahu, nanti kita cek juga. Apalagi ya, gearbox nggak tahu, ini mungkin gearbox yang langsung ini, yang puli langsung ke shaft, langsung ke pulsator. Ini apa ya, yang tadi di dalam perbannya sudah kita buka, dan semua sambungan itu pakai lastop ya, meskipun yang sambungan 2 maupun sambungan 3 itu semuanya pakai lastop. Nih lastop jepit ya. Dan untuk keamanan, misalnya sudah dihimpun semua ini lastopnya, kemudian diikat pakai kabel T seperti ini, lalu hadapkan ke atas, entah digantungkan atau diikatkan ke apa sesuatu di sini, hadapkan ke atas seperti ini sudah aman. Jadi tidak perlu diperban rapat, itu tidak perlu. Pertama kerapian, kedua ya apa istilahnya, mempersulit, nambah-nambahi pekerjaan orang selanjutnya yang memperbaiki seperti itu. Dan ini hampir di setiap mesin cuci pasti orang buat seperti itu. Mungkin motivasinya supaya keamanan ekstra, itu berlebihan. Sekian. Lihatlah dan bukalah, ini motor spinnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Remnya juga rusak, mungkin nanti kita akan ganti. Remnya ganti, motornya juga ganti, tromolnya kemungkinan tidak perlu ganti. Nah ini kemungkinan karena bocor, ini seal yang ada di bawah spin drum, ini drum pengering, nanti kita periksa juga. Nah ini kapasitasnya nggak tahu berapa ya, udah kayak kerupuk, tinggal disompel-sompel kerennya. Ya yang jelas nanti kita ganti satu unit, satu set ini kalau ada. Kalau nggak ada ya beli terpisah, udah kayak kerupuk.
Sekian. Yang akan kita lakukan sekarang adalah mengecek kapasitansi kapasitor. Kita baca di sini ada red dan blue, merah dan biru itu 11 mikrofarad, grey itu apa ya, abu-abu ya, purple itu ungu itu 3 mikrofarad. Kita coba ya, red and blue, merah dan biru itu 11 mikrofarad. Bismillah. Tinggal 9,5. Nah, nanti kita ganti. Kemudian yang ini 3 mikrofarad, abu-abu dan ungu. 2,9 masih lumayan, bisa untuk disimpan ini untuk cadangan. Tapi tetap nanti kita ganti. Sekian. Setelah ini kita lanjutkan tes motor. Kita mengetes motor, kita harus tahu mana gulungan yang menuju kumparan utama, yaitu yang black, gabungan dari kumparan, dan blue dan red ini kumparan bantu. Ini dia. Jadi blacknya kita pisahkan sendiri, ini blacknya kita pisahkan sendiri, kemudian blue dan red itu kita gabungkan dengan kaki kapasitor. Kebalik pun nggak apa-apa, nggak harus sama blue dengan blue, red dengan red, asalkan blue red ini kapasitor, kemudian salah satu kakinya yang sudah tergabung dengan kapasitor kita hubungkan ke sumber arus listrik PLN. Satu lagi ini yang black tadi. Durasi. Bismillah. Tidak berputar. Maaf ya pemirsa sebangsa tanah dan sebangsa air, tadi ada kesalahan teknis, sumber listrik PLN-nya belum disambungkan ya, sampai kapanpun tidak akan bisa hidup ya kan. Nah ini mudah-mudahan ya bisa hidup. Kita tahan pakai kaki untuk meredam gaya reaksi dari si rotor itu. Rotornya kan nendang ke arah putar mana, misalnya dia berputar ke arah clockwise atau searah jarum jam, maka nanti ada gaya reaksi yang ditimbulkan oleh rotor sehingga statornya itu berputar ke arah sebaliknya, itu berlawanan arah jarum jam. Alhamdulillah, nanti tinggal kita restorasi saja ya pemirsa, kita bersihkan. Ini masih bisa dipakai. Tadinya kita sudah ambil ini, loh kok nggak mau juga, rupanya ini belum disambungkan. Ini punya kita yang kemarin yang kita restorasi. Alhamdulillah, jadi perlu nanti kita beli motor spin. Ini dia benda yang kami ceritakan kemarin, bentuknya mirip gearbox, jadi kami bilang gearbox saja, padahal ini bukanlah gearbox. Maknanya di dalamnya tidak ada susunan gear sebagaimana yang dimiliki oleh LG kemarin, yaitu memiliki planetary gear dalamnya. Dan ini langsung saja, berapa putaran yang masuk begitu juga putaran yang keluar, jadi as langsung terhubung. Ini hanya sebagai bushing atau pemegang supaya dia kokoh. Mungkin di dalamnya ada bushingnya atau bearingnya, kita juga kurang tahu, nanti kita bongkar atau bagaimana, ini entah bisa dibongkar atau tidak ini, atau dibersihkan saja. Inilah yang kami maksud, ada yang menggunakan planetary, ada juga yang as langsung, dan ini as langsung, ini input dan outputnya sama putarannya, kecepatannya. Sekian dan terima kasih. Membeli motor spin baru, alangkah baiknya kita ukur terlebih dahulu segala macam ukuran dimensinya supaya tidak repot atau ada kesalahan nanti waktu pemesanan, karena kita pesan impor dan mendatangkan dari luar daerah. Ini tromolnya sudah berhasil kita lepas. Kita ukur terlebih dahulu ya. Untuk tebal inti besinya atau yang biasa disebut kern di pasaran ini kurang lebih 20 mili. Untuk tinggi ini kira-kira saja kita perkirakan dari jarak jauh mungkin 40 sampai 45 ya. 40 mungkin ya. Nanti kita cek coba di pasaran. Kemudian untuk tebal, untuk diameter asnya itu sekitar 10 mili. Kalau sudah mendapatkan data ini baru nanti kita pesan di marketplace. Sekian. Dari penyebab hancurnya korosi parah motor spin ini adalah karena kebocoran, bocor di bagian seal
di bawah drum pengering ini sampai ini bushing dari as drum pengeringnya saja lepas, lengket di sini. Nanti kita lepas, kita tarik menggunakan tracker bearing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak ya pemirsa. Nanti kita amplas dengan ampas halus, kita haluskan sedikit. Sudah berhasil terlepas ya pemirsa, sepangsa tanah dan sepangsa air. Dan untuk melepaskan seal ini nanti kita panaskan, karena biasanya di sini dikasih lem PVC. Sekian cara melepas seal spin yang ada di bawah drum pengering yang tipenya tipe ulir atau drat. Kan ada dua tipe, satu tipe yang pakai kuku, dia ada banyak kuku masing-masing, itu mengikat di sini. Kalau itu tidak perlu dipanaskan karena dia sudah berpegangan di sini kuat. Tapi karena ini model drat, biasanya ini murnya sudah kita lepas. Biasanya itu di sini dikasih lem PVC sebelum dipasang oleh pabrik ataupun oleh teknisi. Biasanya perlu dipanaskan. Ini kita panaskan saja menggunakan blower, tidak menggunakan api. Untuk proses panjangnya kita skip karena ini short video. Bergerak ya pemirsa. Berhasil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Sambil menunggu barang spare part sampai, kita ada pesen ini motor spin baru. Daripada ambil resiko ini mati, kita pesen motor spin baru. Kemudian ini brake atau rem, kemudian seal untuk spin, tabung pengering yang di bawah drum itu. Kemudian ada juga satu lagi kapasitor. Ada 4 item. Harusnya keterangannya hari ini sudah sampai, tapi tidak ada diantar. Kita juga tidak tahu kantornya di mana, jadi kita tunggu saja daripada nganggur. Kita bongkar ini, mudah-mudahan ini bisa direstorasi, bisa hidup kembali. Ini bisa untuk stok kita. Ini sudah kita gerinda karena nggak bisa dicopot. Nanti kita buka menggunakan palu ini, mudah-mudahan jadi. Nah, sekali lagi memori habis. Proses penggerindaan tidak tampil di sini ya. Kita buka menggunakan impact driver manual ini ya. Kalau yang tadi itu impact drivernya elektrik, itu nantilah kita pakai. Kita mau bikin review, ulasan dan komparasi terlebih dahulu. Yang video unboxingnya juga belum dibuka, kebalik. Nah, baru. Ini tidak bergerak pemirsa. Kalau tidak bergerak juga nanti ya terpaksa ya gerinda, potong aja. Coba sebelah. Mudah-mudahan meskipun asnya tidak bergerak. Nah, ini bergerak. Bisa. Satu lagi. Nah, ini bisa. Tinggal ini satu yang badel. Ini juga disebut impact driver karena untuk memutar obengnya menggunakan oh iya, wajar lah, namanya rumah sangat sederhana. Untuk memutar obengnya itu menggunakan tumbukan atau impact, yaitu gabungan antara massa dan kecepatan. Masanya itu massa palu, kecepatannya kecepatan kita mengayun. Kalau misalnya diibaratkan tumbukan itu adalah sebuah tamparan seperti ini misalnya, itulah namanya impact. Berbeda dengan seperti ini, itu kan tidak terasa apa-apa, tapi kalau gini itu namanya impact, tumbukan. Alhamdulillah ini tidak perlu di gerinda, bisa dengan sedikit
dan beberapa kali tumbukan tadi. Nanti kita lihat kondisi motornya, mudah-mudahan masih bisa direstorasi, masih bisa hidup, kan lumayan untuk stok ya. Tukang punya stok kan. Nah, kondisinya seperti ini, memang tidak bisa diputar. Waktu baru pertama kali datang juga tidak bisa diputar, mungkin busingnya. Kalau seandainya memang busingnya, ya apakah nanti bisa kalau dilumasi, atau kita punya kerangkanya, karena kita punya ini statornya, kita punya, nanti kita pasang itu bisa juga. Karena sebelumnya kita juga pernah mengalami ganti motor spin karena lilitannya ada yang putus, kita beli baru, ininya masih punya. Dan ini perhatikan, ini masih klem mati, bukan murbaut ya, karena ini masih bawaan pabrik. Sekian dan terima gaji. Eksternal snap ring patah ketika melepas, bukan karena kita yang terlalu bersemangat atau terlalu overpower, tapi karena memang sudah lapuk di tengah, patah jadi dua. Nah, berhubung kita tidak punya penggantinya, nah kita gunakan kabel T. Nah, ini tidak sesuai dengan SNI, tapi ya daripada nunggu lagi kemudian order lagi ya kan. Jangan ditiru ya, ini rekan-rekan sebangsa tanah dan sebangsa air, ini ajaran yang tidak untuk ditiru ini. Kalau mau ya beli baru, beli snap ring, kan banyak yang satu ukuran sekian karena kepepet saja. Sebenarnya nggak dikasih snap ring pun nggak masalah, kan dia ada puli yang mengikat di sini, cuma dia akan naik turun, nanti pulsatornya naik sewaktu-waktu, kan orang kaget nanti pakaian nyelip di bawah apa enggak. Bismillah, Bok ada yang penasaran ya, kenapa kok kalau pintu pengering ini dibuka motornya bisa langsung mati, drumnya bisa langsung berhenti berputar. Pertama, mati itu karena ini ada limit switch ini NO normally open, jadi normalnya itu terbuka. Kemudian ketika ini ditutup, pintunya ditutup pakai ini rangkaian tertutup, nggak terbaca mah. Ulang ya, ketika ini dibuka, ini switchnya terbuka. Ketika pintunya ditutup, itu sirkuit tertutup, jadi motornya hidup. Motornya hidup di kontak ini, kontak NO ini diseri dengan timernya di sebelah sini. Kemudian ini untuk membuka rem. Ketika pintu ditutup, remnya itu terbuka. Ketika pintu dibuka, maka remnya tertutup, makanya dia langsung berhenti. Sekian. Sekarang ini ya, kita akan melakukan pembukaan kemasan. Ini baru datang tadi. Nih, ini adalah motor spin yang sudah, berita acaranya apa istilahnya, sudah datang sebenarnya dari kemarin, tapi nggak diantar. Kemudian mau kita jemput, kita tidak tahu kantornya atau gudangnya, jadi ya terpaksa kita menunggu, harap-harap cemas di rumah ya kan. Ini motor spin. Motor spin ini 70 watt sebagai pengganti yang kemarin berkarat parah. Daripada kita ambil resiko asnya macet, nanti nunggu kita coba kemudian nggak jadi, malah nambah sebentar, mohon maaf tadi terpotong ya. Ini yang baru kita unboxing, ini sebagai selaku pengganti bagi ini masih ori ya, ini masih segel, masih klem mati, bukan pakai murbaut sian. Kemudian membuka kemasan yang selanjutnya, kita akan mendapati kapasitor, kemudian brake atau rem untuk spin drum, kemudian seal ya, seal yang untuk di bawah spin drum itu supaya airnya tidak merembes ke bawah. Ini dia barangnya. Ini rem ini sebagai pengganti daripada ini yang sudah berkarat parah kemarin ini. Nah ini dia, ini penggantinya. Kemudian ini seal sebagai pengganti ini yang sudah copot kemarin pusingnya. Kemudian kapasitor ini sebagai pengganti ini ya, 3 dan 11 mikrofarad ini juga. Sekian dan terima kasih.
Informasi tambahan dan baru kita mendapati ya, ini yang menyebabkan bocor. Pertama adalah bocor terlebih dahulu karena di sini yang seharusnya ada tension spring di sini, spring yang digunakan untuk semakin mencengkram as itu supaya tidak bocor, supaya tidak ada celah air untuk bocor. Ini tension springnya sudah tidak ada, sudah tidak ada tension spring atau spring untuk mengikat. Makanya ketika air bocor akhirnya rembes ke bushing, akhirnya bushingnya berkarat dengan as, kena lah dia macet. Kalau yang baru ini ada tension springnya, itu ini dia bendanya, dia untuk mencengkram as supaya tidak ada celah kebocoran antara as yang berputar itu dengan karet ini, karet seal. Ini juga kita dapati di mesin pompa air, biasanya ada juga ini tension springnya di bagian dalam water pumpnya. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, cara memasang seal spin yang ada di bawah drum. Nih yang model drat. Kita buka terlebih dahulu. Bukanya, mundurkannya searah jarum jam, berlawanan arah dengan yang biasanya. Kemudian kita masukkan ini dari dalam. Nah seperti ini, kita tahan pakai obeng supaya dia tidak jatuh ke dalam sana. Kita tahan, terus setelah itu kita kencangkan berlawanan arah jarum jam. Belum tidak perlu dilem ya, sepertinya ini sudah kuat, ini sudah keras. Pakai tangan sudah keras, baru nanti kita ketok sedikit. Ini sudah keras, diputar pakai tangan, baru kita ketok sedikit, pelan-pelan saja karena ini plastik ya, jangan sampai nanti dia malah lecet dan malah dol sekalian. Oke, sekian. Bismillah, kita perdana terjun ke lapangan. Media kerjanya ini plastik, kalau torsinya terlalu kuat lecet sudah sekalian. Ini adalah impact driver, kalau yang pendahulunya ini impact drill ya. Dulu sebelum punya ini juga dipaksakan untuk ngobeng, cuma setelah punya peruntukannya masing-masing ya tidak perlu lagi. Selip dol malah nanti, jadi harus pakai shock aja. Coba kita pakai shock. Kita coba rasakan tendangannya untuk masang tromol spin ini. Bismillah. Coba kita kendorkan pakai manual. Masih bisa. Takutnya patah. Selip. Temenan. Beneran selip ini. Oh alah. 7 apa ini ya? Bukan 8 kali. Coba. Betul kok bawa 8. Rumahan sini. Aduh. Berarti dol ini. Dol pemirsa. Lumayan juga powernya. Biarlah. Dekat masjid itu apa ya? Bisa jadi. Assalamualaikum rekan-rekan, sahabat-sahabat sebangsa tanah dan sebangsa air. Kita akan mengulas sedikit tentang timer ini ya. Ada timer wash, juga ada timer spin ya. Ini timer spin, kemudian ini timer yang untuk wash. Timer wash ini tandanya kabelnya itu ada 3 minimal. Kalau misalnya menggunakan motor reset itu kabel yang masuk ada 4. Karena dia untuk membalik arah putar, jadi ada 2 output dari timer ini. Kemudian dia dipasang di sini dan atasnya dipasang knop. Mana tadi knopnya pemirsa? Nah, ini knopnya. Ini knopnya.
ini ada kanopi di sini semacam talang air. Jadi air itu tidak akan masuk ke dalam timer ini meskipun di sini ada kelistrikan, dia tetap aman. Aman. Di sini ada seal, kemudian di sini ada talang air atau semacam kanopi, di sini ada knob ditutup, air akan masuk ke sini. Jadi aman, tidak akan masuk ke dalam kelistrikan. Sekian. Kemudian masing-masing asnya, as yang diputar ini memiliki dua pin. Pin pertama ini yang di atas sebagai holder atau pemegang dari si knob ini masuk ke sela-sela knob. Kemudian pin yang di bawahnya ini berfungsi sebagai limiter atau pembatas. Jadi dia tidak akan bisa berputar 360 derajat melainkan berputar sekian derajat. Sebentar. Nah, ini misalnya. Dia hanya berputar kurang lebih berapa derajat ini ya? 1 2 3 4 5 6. Berarti 360 dibagi 6 dikurangi 6. Berarti 300 derajat dari off sampai ke 15 ini waktunya. Kalau pencucian, kalau pengeringan ini dari off sampai ke angka 5 ini 4 3 2 1, berarti 300 derajat. Bagian ini tidak bisa diputar, ditandai dengan limiter ini, bagian yang menonjol ini. Sekian. Assalamualaikum. Ini baru ditemukan, rupanya jebol ini, bolong pulsatornya. Jadi baut ini tidak akan bisa mengikat di sini, dan sudah kita perkirakan kita akan menggunakan penutup spidol bekas untuk menyumbatnya. Rencananya mau kita potong ini bagian ini, kemudian nanti kita masukkan, dan kebetulan sangat pas ini diameternya. Nah, nanti kita balik, kemudian nanti tengahnya dikasih lubang yang pas dengan diameter baut pengikat pulsator ini. Mudah-mudahan jadi. Bismillah. Kita ukur terlebih dahulu diameter. Lengah di adik punya apa? 6. Kita cek fungsi pencucian. Dan kita cek fungsi pengeringan. Ini sampai kapanpun tidak akan hidup ya, karena ini dalam posisi terbuka. Yang jelas saklarnya memutus arus, kemudian remnya juga menggeblok putaran. Jadi kita tutup baru dia mau hidup. Ini tidak bisa kita tampakkan visualnya ya, mungkin ada bunyinya sedikit atau ASMR-nya juga kurang peka mungkin ini HP. Kalau kita buka dia langsung berhenti karena remnya bekerja. Nah, langsung berhenti ya kan, fungsi dengan normal. Sekian dan terima kasih.